Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul How to Buy a Friend. Film ini akan menceritakan seorang murid pindahan yang akan balas dendam karena pacarnya mati secara misterius. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan murid SMA Jel yang bernama Chan Hong, dirinya merupakan dari keluarga yang biasa. Saat ini Chan Hong baru masuk sekolah kembali, karena sebelumnya dirinya mengalami sebuah kecelakaan. Diketahui Chan Hong merupakan murid yang biasa dan menutup diri dari pergaulan teman sekolahnya. Semua itu karena Chan Hong tak ingin berurusan dengan para pembuli di sekolah. Kemudian saat di sekolah, Chan Hong bisa bertemu kembali dengan gadis pujaannya. Gadis itu bernama Seyun. 최고 외모 1순위. Selama ini dirinya tak berani mengungkapkan perasaannya dan hanya bisa melihat dari kejauhan, hingga akhirnya saat di dalam kelas diketahui jika Chan Hong mempunyai satu sahabat yang bernama Kyung Po. Saat itu guru yang bernama Taijung memberi tugas untuk membuat puisi. Kemudian terlihat Kyung Po bermain curang dengan menuliskan lirik lagu yang tidak diketahui oleh guru Taijung. 다 쓴 사람은 먼저 나가도 좋다. 야, 너 땅들은 빈지노 몰라. Dirinya juga menyarankan Chan Hong untuk melakukan hal tersebut, hingga akhirnya rencana Kyung Po berhasil dan tak diketahui oleh guru Taijung. 솔직해서 마음에 든다. 통과. Di sisi lain, terlihat Seyun sedang melihat atap gedung sekolah. Dirinya mengingat kembali peristiwa yang menimpa sahabatnya yang bernama Seo Jung. Karena saat ini kepergian Seo Jung masih menjadi misteri bagi Seyun. Dirinya masih tak percaya dengan kehilangan sahabatnya. Tak berselang lama, kemudian Chan Hong dipanggil guru Taijung, di mana tugas puisinya mendapat nilai yang bagus. Karena hal itu membuat Chan Hong dipilih untuk ikut lomba karya seni tingkat nasional. Mendengar perkataan guru Taijung, membuat Chan Hong semakin tak percaya akan hal tersebut. 자. Dan disinilah awal mula kehidupan Chan Hong di sekolah berubah. Karena ternyata dia akan berpasangan dengan gadis pujaannya yaitu Seyun. Diketahui Seyun akan mewakili sekolah dalam bidang seni melukis. Saat itu Chan Hong merasa canggung karena bisa dekat dengan Seyun. Namun di dalam hatinya merasa sangat gembira. Di sisi lain terlihat seorang wali murid yang sedang menuju ke ruang guru. Diketahui akan ada murid pindahan dari sekolah Dukmun, di mana beredar rumor jika murid pindahan tersebut merupakan murid terkuat dari sekolah tersebut. Dan diceritakan, murid itu mampu mengalahkan 10 orang sekaligus. 이거 피바람 불겠구만. 암튼 그놈이랑 절대. Singkat cerita, hari perlombaan puisi pun diadakan. Sebelum mulai, terlihat Seyun dan Chan Hong sedang menikmati keindahan salju. Di tempat tersebut, Seyun juga mencari inspirasi untuk lukisannya. Di sini Seyun juga bercerita jika dirinya tak didukung oleh orang tuanya dalam bidang seni. Meskipun begitu, Seyun tetap ingin membuktikannya. Mendengar hal itu, Chan Hong pun menyadari akan hal tersebut jika dirinya merasa malu karena selama ini Chan Hong selalu menutup diri dengan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Chan Hong pun akan berusaha keras untuk membuktikan kepada Seyun. Selang beberapa waktu, acara lomba karya seni dimulai. Terlihat Chan Hong mendapatkan sebuah ide untuk puisinya, di mana tulisan tersebut berasal dari kata-kata seseorang. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil memenangkan lomba tersebut, dan karya mereka diletakkan di mading sekolah. Di sini Seyun sangat kagum dengan karya puisi Chan Hong. Dirinya memberikan sarung tangan sebagai hadiah untuknya. Dan Seyun juga berkata, jika mulai sekarang dirinya akan sering bertemu dengan Chan Hong. Mendengar hal itu, Chan Hong pun merasa gembira. Kemudian Seyun pun pergi meninggalkannya. Di saat malam harinya, terlihat orang tua Chan Hong merasa bangga dengan prestasi anaknya. Namun di sisi lain, berbanding terbalik dengan keadaan Seyun yang tak dihargai oleh orang tuanya akan prestasinya. Tak terasa hari pun berlalu. Terlihat murid pindahan dari sekolah Dukmun, dia baru masuk sekolah. Diketahui dirinya baru bebas dari sanksi disiplin akibat menghajar 10 orang.
Lalu murid tersebut pindah ke SMA Jel, dan murid itu bernama Don Hyuk yang merupakan murid terkuat di sekolah Dukmun. Di sisi lain, Changhong didatangi oleh preman sekolah yang bernama Dayung. Di sini Dayung meminta untuk memperkenalkan Sayun terhadapnya. Namun Changhong hanya terdiam dan tak menghiraukannya. Hingga malam hari menjelang, terlihat Sayun membuka kotak kenangannya, di mana dalam kotak tersebut terdapat sebuah ponsel yang merupakan milik Seojung. Di saat Sayun ingin melihat foto kebersamaan dengan Seojung, tiba-tiba muncul sebuah pesan ancaman yang diikuti dengan video, di mana pesan tersebut menjelaskan jika seseorang itu menginginkan ponsel milik Seojung. Melihat hal itu, sontak Sayun terkejut dan sangat ketakutan. Di keesokan harinya, terlihat Changhong terdiam di pinggir lapangan sekolah dan melihat aksi Doyung yang sedang membuli murid lain. Selang beberapa waktu, Changhong mendapatkan pesan dari Sayun yang ingin bertemu. Kemudian di saat bertemu, Sayun ingin menceritakan masalahnya kepada Changhong. Namun dirinya tak berani mengatakan karena Sayun sangat ketakutan. Melihat wajah Sayun yang terlihat murung, Changhong pun berkata, jika Sayun mengalami masalah, maka dia siap melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, membuat Sayun tersenyum. Kemudian di saat kembali ke sekolah, terlihat Daeyong mengejar salah satu murid di depan Changhong, dan hal itu ditunjukkan untuk memperingatkan Changhong yang mengabaikannya. Kemudian Daeyong langsung mengejar Changhong karena kesal melihat wajah polosnya. Dirinya juga berpesan, jika Changhong tak segera memperkenalkannya dengan Sayun, maka dia akan membulinya. Di sisi lain, kejadian tersebut hanya dilihat oleh Don Hyuk dan dia tak ingin mencampuri urusan mereka. Di malam harinya, Changhong bertemu dengan Sayun di sebuah kafe. Selang beberapa waktu muncul Dayung yang menghampiri mereka, dan semua itu ternyata sudah direncanakan oleh Changhong. Dirinya masih takut dengan ancaman Dayung, dan Changhong pergi meninggalkan mereka berdua. 나 잠깐 통화 좀. Di sini Sayun hanya bisa pasrah untuk menemani Dayung. Di dalam kamarnya, Changhong hanya bisa menangis karena kejadian itu membuat Changhong merasa menjadi pecundang dan telah membohongi Sayun. Di sisi lain, diperlihatkan sosok wanita dengan panggilan Mama yang sedang mencari ponsel milik Seojung. Di keesokan harinya, terlihat Sayun dan Changhong yang berpapasan. Namun mereka berdua tak saling menyapa karena Sayun masih kesal dengan sikap Changhong semalam. Di sisi lain, terlihat Don Hyuk yang tak sengaja melihat tulisan yang ada di mading sekolah, di mana tulisan tersebut merupakan karya dari Changhong. Di sini Don Hyuk merasa tak asing dengan tulisan tersebut, di mana diketahui jika tulisan itu sama persis dengan pesan terakhir yang dikirim oleh pacarnya yaitu Seojung. Dan keberadaan Don Hyuk di sekolah ini karena ingin membalas dendam atas kepergian pacarnya. Kemudian saat di kelas, terlihat Changhong yang sedang diajar oleh Dayung. Tak berhenti sampai di situ, Dayung kembali mengajarnya di belakang sekolah. Diketahui Dayung sangat kesal dengan Sayun yang sangat cuek dengannya, dan kekesalan tersebut diluapkan terhadap Changhong. 뭐야? Di tengah amarah Dayung, tiba-tiba Don Hyuk datang untuk menemui Changhong. Di sini Dayung langsung berhenti karena dirinya tak ingin berurusan dengan Don Hyuk. Kedatangan Don Hyuk sendiri ingin mengetahui tentang keaslian hasil karya tulisan Changhong, dan Changhong akhirnya menjelaskan jika tulisan tersebut adalah ide dari pemikirannya sendiri. Mendengar hal itu, Don Hyuk pun hanya terdiam dan berniat membantunya untuk bebas dari Dayung. 고맙다 시간 내줘서. 날씨 존나 좋네. Kemudian Changhong pun tersadar dan mengingat sesuatu jika ternyata karyanya diambil dari perkataan Seojung sebelum meninggal. Kemudian Changhong meminta bantuan terhadap Don Hyuk hingga akhirnya dengan cepat pukulan Don Hyuk menghantam ke wajah Dayung dan hal itu membuatnya langsung tumbang. Selang beberapa waktu, terlihat Changhong berterima kasih terhadap Don Hyuk.
Namun bantuan tersebut tidaklah gratis, melainkan Chan Hong harus membayarnya dengan jumlah uang. Kemudian Chan Hong meminta maaf dan berkata jujur kepadanya. Di sini Don Hyuk merasa marah karena pesan terakhir Seo Jung dijadikannya sebagai karya tulis oleh Chan Hong. Di sisi lain, terlihat Seyun yang menangis histeris karena melihat semua isi pesan dari ponsel Seo Jung. Selama ini dirinya tak mengetahui rahasia dari Seo Jung. Keesokan harinya, Chan Hong duduk di sebelah Don Hyuk. Di saat pelajaran berlangsung, Don Hyuk menuliskan sebuah pesan untuk Chan Hong, di mana sepulang sekolah, Don Hyuk ingin mengajak Chan Hong untuk pergi ke suatu tempat. Di sini hidup Chan Hong semakin sial karena harus berurusan dengan Don Hyuk yang terkenal sangat kuat. Di saat pulang sekolah, Chan Hong mencoba menghindari ajakan dari Don Hyuk dengan cara mengikuti tambahan pelajaran dari Pak Taejung. Namun di waktu bersamaan, Guru Taejung mengajak Seyun untuk ikut bergabung. Sontak Chan Hong merasa canggung dan membatalkan untuk ikut tambahan pelajaran Guru Taejung. Hingga akhirnya dirinya pun memilih untuk ikut ajakan Don Hyuk. Singkat cerita, Chan Hong mengikuti Don Hyuk yang pergi ke lorong gang sempit. Di sini Chan Hong merasa sedikit ketakutan dan sahabatnya juga mengkhawatirkan Chan Hong. Namun kenyataannya Chan Hong diajak ke rumah Don Hyuk. Di rumah tersebut, Don Hyuk tinggal sendirian. Saat berada di dalam rumah Don Hyuk, Chan Hong melihat foto Seo Jung bersama dengan Don Hyuk dan juga ada tulisan seperti karyanya Seo Jung. Kemudian Don Hyuk mulai menginterogasi Chan Hong untuk menceritakan awal mula mengetahui perkataan Seo Jung. Di sini Chan Hong pun akhirnya menjelaskan jika saat di taman sekolah, Chan Hong mencari ponselnya yang disembunyikan oleh Kyung Po. Kemudian dirinya tak sengaja melihat Seo Jung yang berjalan dengan sepatu yang kotor dan wajah yang muram. Saat itu dia membawa ponsel berwarna merah muda beserta gantungan Iron Man kecil. Setelahnya Chan Hong tak begitu mengingatnya karena setelah beberapa waktu dirinya mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Don Hyuk semakin penasaran karena di saat kejadian itu ponsel Seo Jung menghilang. Namun mereka tak menyadari jika selama ini ponsel Seo Jung disimpan oleh sahabatnya yaitu Seyun. Kemudian Don Hyuk menjelaskan sebuah fakta jika setelah kepergian Seo Jung, dirinya menggali informasi tentang tersebarnya video Seo Jung. Karena sebelum kepergian Seo Jung, telah beredar rumor video tentang Seo Jung yang bersama seorang pria. Dan di sini dirinya menemukan sebuah informasi di mana dalam video Seo Jung terlihat pelaku mempunyai ciri khas yaitu tato kartu Joker di pergelangan kakinya. Setelah menjelaskan itu semua, Don Hyuk membuat kontrak atau kesepakatan dengan Chan Hong di mana dirinya akan melindungi Chan Hong dan Seyun dari Dayung. Karena menurutnya Dayung tak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan Seyun. Namun dengan imbalan, Chan Hong harus ikut membantunya untuk membalas dendam atas kepergian Seo Jung. Akan tetapi di sini Chan Hong belum setuju dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, terlihat Seyun dalam kamarnya. Dirinya ingin menghubungi Chan Hong, namun tak jadi melakukannya. Kemudian dirinya mengingat masa lalu saat bersama Seo Jung sebelum kepergiannya, di mana Seo Jung ingin membangun rasa kepercayaan dirinya terhadap Seyun atas rumor yang beredar. Namun di sini Seyun hanya terdiam dan tidak menanggapinya, hingga akhirnya hal buruk pun terjadi. Dan sekarang Seyun merahasiakan hal itu. Di malam itu Seyun merasakan penyesalan yang mendalam terhadap Seo Jung. Kemudian dari luar kamar Seyun terlihat Chan Hong yang mendatangi kamarnya. Kedatangannya di sana untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Namun dirinya tak berani melakukan hal itu karena sikap pecundangnya. Dan hal itu membuat Seyun semakin menjauh. Selang beberapa waktu, terdengar suara dari ponsel Seo Jung yang berada di dalam kotak. Kemudian Seyun yang penasaran segera membuka kotak tersebut. Di saat melihat ponsel Seo Jung, terdapat sebuah pesan yang berisikan sebuah link website kencan online. Kemudian dengan cerobohnya, dirinya malah menekan link web itu. Dan benar saja, itu semua adalah jebakan dari Mama yang kita sudah ketahui sedang mencari keberadaan ponsel milik Seo Jung. Kemudian Mama memberikan informasi kepada anak buahnya jika keberadaan ponsel tersebut berada di tangan siswi SMA Jel. Di keesokan harinya,
Chandong masih dirudung oleh preman sekolah dan Don Hyuk hanya terdiam melihatnya. 무기력하다. Selang beberapa waktu, Chandong menceritakan tentang kejadiannya bersama dengan Don Hyuk pada sahabatnya. Dirinya masih bimbang dengan tawaran kontrak dari Don Hyuk. Di sini sahabatnya memberi saran untuk menyetujui tawaran tersebut. Selang beberapa waktu, mereka bertemu dengan Seyun bersama temannya yang bernama Mira. Chandong masih berpura-pura cuek terhadap Seyun, namun berbeda dengan sahabatnya Kyungpo yang mencoba menggoda Mira. Karena diketahui Kyungpo sangat menyukai Mira. Singkat cerita, Kyungpo yang penasaran dengan ponsel Seojung mencoba mencarinya dengan Chandong. Namun hal itu diketahui oleh Don Hyuk. Di sini Kyungpo mengatakan jika dirinya penasaran dengan ponsel Seojung. Di malam harinya, anak buah Mama mencari informasi dengan mengumpulkan para preman dari SMA Jail dan salah satunya adalah Dayung. Di sini anak buah Mama memberi sebuah daftar siswi dari SMA Jail yang memegang ponsel berwarna merah muda milik Seojung, di mana salah satu siswi tersebut adalah Seyun. Di keesokan harinya, terlihat Seyun sedang mengobrol dengan Mira. Di sini Seyun menanyakan kepada Mira, di mana sebelum kepergian Seojung, Mira juga diberi pesan terakhir dari Seojung dan rumor kencan online. Mendengar hal itu, Mira terlihat gugup di saat membahas tentang Seojung, karena diketahui jika mereka bertiga merupakan sahabat sejati. Namun semenjak kejadian yang menimpa Seojung, Mira menutup diri untuk tak membahas masalah Seojung. Kemudian Seyun ingin menceritakan tentang ponsel Seojung kepada Mira. Namun dia tak jadi melakukannya, karena Mira mendapatkan pesan dan pergi meninggalkan Seyun. Selang beberapa waktu, Seyun bertemu dengan Dayung. Di sini Seyun terlihat cuek dan tak suka dengan Dayung. Kemudian dia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun Dayung sempat mengatakan jika Seyun menyimpan ponsel berwarna merah muda. Mendengar hal itu, sontak Seyun pun terkejut. Dayung memaksa Seyun untuk memberikan ponselnya. Di sisi lain, Chandong melihat kejadian tersebut. Terlihat Chandong yang ingin menolong Seyun, namun dirinya masih takut. Akan tetapi dirinya juga tak sanggup di saat melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu. Kemudian Chandong menelpon Don Hyuk, di mana dirinya menerima tawaran kontrak tempo hari. Dirinya menyuruh Don Hyuk untuk datang membantunya. Kemudian Chandong mengumpulkan keberaniannya untuk melawan Dayung. Namun di sini Dayung belum tumbang dan balik menghajar Chandong. Hingga akhirnya Don Hyuk datang mengejar Dayung. 내가 정리할게. 너 먼저 들어가는 게 좋겠다. Setelah kejadian itu, Chandong merasa percaya diri dan Seyun berterima kasih kepada Chandong. Di sini hubungan mereka sudah mulai akur kembali dan Chandong memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Seyun. Dan ternyata Seyun juga menyukai Chandong. Semenjak hari itu mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang dilalui mereka terlihat bahagia. Dan Chandong meminta maaf atas kejadian Seyun yang diperkenalkan dengan Dayung. Namun di sini Seyun mengatakan jika di malam itu dia tak begitu menghiraukan keberadaan Dayung. Hingga di hari berikutnya, Seyun mulai menceritakan rahasianya kepada Chandong, di mana Seyun ingin menunjukkan ponsel Seojung kepada Chandong. Karena di waktu itu, Seojung meletakkan ponselnya di loker Seyun sebelum peristiwa naas menimpanya. Sontak hal itu membuat Chandong terkejut. Kemudian dirinya menyarankan untuk menyerahkan ponsel tersebut kepada Chandong. Dia menyarankan itu karena tak ingin Seyun dalam bahaya. Seyun juga menambahkan jika dirinya mengetahui tentang hasil karya dari Chandong diambil dari kata-kata Seojung. Selang beberapa waktu, Chandong memanggil Kyungpo ke rumahnya. Di sini dirinya menceritakan tentang ponsel tersebut, di mana Chandong tak ingin Seyun ikut terlibat dan berencana tak memberitahukan Don Hyuk tentang ponsel tersebut. Kemudian dengan kecerdikan Kyungpo, mereka memutuskan untuk mencari informasi di dalam ponsel tersebut. Dimulai dengan meretas akun sosial media Seojung. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sosok pria yang terakhir mengirim pesan kepada Seojung. Di keesokan harinya, Chandong berpura-pura kepada Don Hyuk
jika dirinya mengingat sedikit informasi tentang Seojung. Namun di sini Chan-hong masih merahasiakan masalah ponsel tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah kampus untuk mencari pria yang dekat dengan Seojung. Hingga malam hari menjelang, akhirnya mereka berhasil menemui pria tersebut di lapangan olahraga. Sontak hal itu membuat Don-hyuk berlari dan langsung mengejarnya. Kemudian Don-hyuk membuka pergelangan kakinya, namun di sini tak ditemukan tato Joker. Semua mahasiswa yang melihat pertarungan tersebut langsung mengejar mereka bertiga. Kemudian di saat berlari untuk kabur, Chan-hong dan Don-hyuk berhasil tertangkap dan Kyung-po berhasil untuk kabur. Namun sialnya ponsel milik Seojung terjatuh dan diketahui oleh Don-hyuk. Di sisi lain, Mira mendapat pesan dari sebuah grup yang bernama Mitra, di mana pesan tersebut menyatakan jika Mira adalah pelaku atas peristiwa yang menimpa Seojung. Sontak Mira yang mendengar itu pun langsung cemas ketakutan. Hari pun berlalu, Sayun berjalan sendiri untuk pulang ke rumah. Namun di belakangnya terlihat 3 pria yang sedang mengikutinya. Kemudian kita kembali ke cerita sebelum hari itu terjadi, di mana setelah Don-hyuk mengetahui ponsel yang dibawa oleh Chan-hong, dirinya sedikit kesal dengan Chan-hong karena merasa dibohonginya. Kemudian Chan-hong menjelaskan jika Seojung meletakkan ponselnya di lokernya Seyun. Dan Chan-hong meminta ponsel tersebut kepada Seyun karena dirinya tak ingin Seyun dalam bahaya. 일부러 숨긴 건 아니었다. Di keesokan harinya saat di sekolah, Don-hyuk memberikan kertas kepada Chan-hong yang dimana isi kertas itu merupakan postingan Seojung dari sebuah web kencan online, dan kejadian tersebut merupakan kesalahan dari Don-hyuk, di mana dirinya tak mencari tahu tentang kebenaran rumor Seojung semasa hidupnya. Di sore harinya, Chan-hong dipanggil guru Taejung. Saat berada di ruang guru, tiba-tiba Chan-hong diberi tulisan puisi karya Seojung. Karena menurut guru Taejung, karya tersebut hampir sama dengan karya tulisan dari Chan-hong. Kemudian guru Taejung memberikan pada Chan-hong untuk dipelajarinya. Hingga malam hari menjelang, terlihat Chan-hong mulai membaca karya puisi dari Seojung. Kemudian Chan-hong merasa ada yang janggal dengan karyanya, di mana pemakaian diksi sedikit berbeda dengan postingan Seojung yang diunggah di situs web kencan online. Dan ada satu karyanya yang ditunjukkan untuk Don-hyuk. Selang beberapa waktu, Don-hyuk membaca puisi tersebut. Rasa penyesalan yang membuatnya menangis di malam itu. Di keesokan harinya, terlihat Don-hyuk dan Chan-hong yang merencanakan sesuatu, di mana dimulai mengambil tugas puisi para murid di ruang guru, karena Chan-hong menganggap pelaku yang menyebabkan Seojung bunuh diri merupakan salah satu murid di sekolah ini. Di saat aksinya dimulai, mereka berdua dibantu oleh Kyung-po untuk mengalihkan perhatian guru Taejung. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil membawa berkas tersebut. Di malam harinya, mereka sibuk mencari persamaan tulisan tersebut. Namun di sini Chan-hong melihat karya Mira yang sedikit ada persamaan dengan diksi yang ada di postingan Seojung. Chan-hong pun masih belum yakin akan hal itu dan merahasiakan pada mereka berdua. Singkat cerita, terlihat Chan-hong yang sedang berkencan dengan Seyun. Di malam musim semi, mereka berdua sangat romantis. Selang beberapa waktu, terlihat Chan-hong yang menanyakan tentang sahabat Seyun yaitu Mira. Di sini Chan-hong beralasan jika dirinya ingin berdiskusi masalah tugas yang diberikan oleh guru Taejung. Mendengar hal itu, Seyun menjelaskan jika beberapa hari ini Mira sedikit muram dan selalu menjauh dari Seyun. Di sini Seyun sedikit penasaran dengan perilaku Chan-hong, namun dirinya tak begitu memikirkannya. Kemudian Seyun tak lupa memberikan sebuah kado buku untuk Chan-hong karena diketahui Chan-hong sedang berulang tahun hari ini. Di sini Seyun berharap dapat surat yang ditulis oleh Chan-hong sendiri. Chan-hong yang mendapatkan kado spesial di malam itu membuatnya begitu gembira. Di keesokan harinya, Chan-hong melihat murid yang juga sering dirudung oleh Dayung. Murid tersebut berlari ingin melawan Dayung. Melihat hal itu, Chan-hong langsung menghentikannya. Kemudian saat Dayung ingin mengejar murid itu,
Tiba-tiba Donyuk langsung mendatangi Dayung hingga dia jatuh tersungkur. 넌 이걸 보고도 느껴지는 게 없냐? Kemudian Dayung dibuat tak berkutik di hadapan Donyuk. Setelah kejadian itu, diketahui murid itu bernama Sungdo. Dirinya berterima kasih kepada Chanhong karena telah menyelamatkannya dari perbuatannya. Sungdo juga menjelaskan jika Dayung mencari ponsel Seojung dari tangan Seyun. Singkat cerita, mereka bertiga mencari rahasia di balik ponsel Seojung karena ponsel tersebut merupakan kunci atas peristiwa yang dialami oleh Seojung. Hingga akhirnya Kyungpo berhasil membuka sebuah folder yang dikunci dan di dalamnya terdapat sebuah video di mana memperlihatkan seorang pria dan wanita. Saat itu Seojung terjebak dalam dunia gelap, dirinya tak tahu akan berakhir seperti itu. Hingga Seojung secara diam-diam merekam video kejadian tersebut. Terlihat mama yang terekam di dalam video itu. Dan ternyata diketahui sebuah fakta jika mama memiliki bisnis gelap. Namun sosok mama yang dikenal orang lain adalah seorang donatur dan salah satu penyumbang terbesar di sekolah jail. Dan mama juga akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan karena hal itu, mama menginginkan ponsel milik Seojung. 이거 아니겠어? Di sisi lain, saat berada di pinggir lapangan, terlihat Mira yang mulai mendekati Seyun. Namun tiba-tiba Mira begitu bergembira dan mengajak Seyun untuk foto bersama. Kemudian dari kejauhan, Chanhong melihat keanehan dari perilaku Mira. Selang beberapa waktu, Mira yang berada di dalam ruangan dikejutkan dengan kedatangan dari Chanhong. Di sini Chanhong langsung menjelaskan jika yang mengupload postingan di ponsel Seojung adalah Mira. Dan penjelasan Chanhong juga terdengar oleh Seyun. Singkat cerita, Mira terlihat ketakutan di kamarnya karena kejadian yang sudah dialaminya. Di sisi lain, terlihat Seyun yang masih membela Mira karena dia sahabatnya. Di sini Seyun kesal dengan Chanhong. Kemudian Seyun mendapat sebuah kabar jika Mira masuk rumah sakit. Kemudian mereka pun pergi ke tempat Mira dirawat. Setelah tiba di sana, Mira meminta maaf kepada Seyun. Kemudian dia mulai jujur dan menjelaskan jika dirinya terpaksa melakukannya karena awalnya Mira merasa cemburu dengan kedekatan Seojung dan Seyun. Mira merasa persahabatan bersama Seyun semakin menjauh. Mira pun mengenalkan Seojung dengan situs kencan online. Saat itu Seojung diberi alamat akun mitra hingga akhirnya Seojung masuk ke dalam situs tersebut karena terpaksa. Dan singkat cerita, Seojung diperkenalkan dengan seorang pria. Dan disinilah Seojung terjebak hingga dibawa oleh seorang pria bertato Joker di pergelangan kakinya. Kemudian Mira juga mengatakan jika dirinya menyesal setelah mengetahui tentang peristiwa yang dialami oleh Seojung. Dan Mira dipaksa untuk membuat postingan dengan dibantu salah satu teman di kelas dan ternyata sosok mitra adalah Sungdo. Saat itu Sungdo meretas akun Seojung untuk memposting tulisan tersebut. Mereka berdua adalah pelaku, sekaligus korban dari kejahatan mama. Di sisi lain, Donyuk seorang diri mengikuti Dayung. Kemudian dari kejauhan, terlihat Dayung yang sedang berkumpul bersama temannya karena ada sebuah perintah dari anak buah mama. Setelah itu Donyuk dikejutkan dengan wajah dari anak buah mama, di mana pria itu merupakan teman sekolahnya dulu yang bernama Sangpil. Mereka berdua adalah teman angkatan olahraga tinju. Namun Sangpil mulai menjauh dari Donyuk ketika Donyuk kena sanksi disiplin dan merasa kecewa karena kepindahannya. Singkat cerita, Donyuk dan Chanhong bertemu. Mereka berdua saling bertukar informasi, di mana mereka akhirnya menemukan titik terang akan peristiwa yang terjadi kepada Seojung. Di sisi lain, Seyun harus pulang sendirian setelah dari rumah sakit. Dan dari belakang, terlihat Dayung bersama dua temannya yang sedang mengikuti Seyun. Kemudian terlihat Dayung yang berlari ke arah Seyun untuk menangkapnya. Di tempat lain, Donyuk dan Chanhong tak tahu akan peristiwa yang menimpa Seyun. Mereka berdua masih memikirkan tempat persembunyian para anak buah mama di dalam video yang terlihat di ponsel milik Seojung. Kemudian Chanhong mulai teringat dengan kata-kata terakhir Seojung, di mana Seyun pernah berkata jika Seojung dan Seyun memiliki permainan unik dengan mendefinisikan sebuah arti dari kata.
di mana kata terakhir dari Seojung merupakan kode yang menunjukkan sebuah tempat. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah tempat kosong yang lembab, dan mereka menemukan lokasi ini karena berhasil mengartikan kata-kata terakhir dari Seojung. Di sisi lain, Seyun sudah tertangkap oleh anak buah Mama, dan seorang pria mendatanginya karena tertarik dengan kecantikan Seyun. Kembali ke tempat mereka berdua, di mana saat berjalan, Donhyuk mendengar langkah seseorang di dalam sebuah ruangan. Namun saat berhasil mendobrak pintu itu, mereka berdua sudah dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian mereka berdua langsung diajar tanpa perlawanan. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di hadapan sang mama. Kemudian mama meminta ponsel Seojung dari tangan mereka. Mama juga mengatakan jika Seyun sudah tertangkap. Sontak hal itu membuat mereka berdua terkejut. Selang beberapa waktu, Seyun dibawa ke tempat mama. Di sini mama berjanji akan melepaskannya jika memberikan ponsel tersebut. Karena mama tak ingin namanya tercoreng sebagai wali kota karena ponsel Seojung. Donhyuk pun hanya bisa pasrah memberitahukan keberadaan ponsel itu karena dirinya tak ingin Seyun berakhir seperti kekasihnya. Hingga akhirnya mereka bertiga masih ditahan sampai ponsel di tangan mama. Di sisi lain, Sangpil berada di rumah Donhyuk untuk mengambil ponsel tersebut. Di sini Sangpil juga melihat foto kenangannya bersama dengan Donhyuk. Di sisi lain, Kyungpo diberitahu oleh Mira jika akan terjadi sesuatu terhadap Seyun dan yang lain. Kemudian Kyungpo pun berlari berusaha untuk mencari mereka. Kembali ke tempat mereka bertiga, akhirnya mama mendapatkan ponsel dari Seojung. Sang mama pun langsung menghancurkan dan membakar ponsel tersebut. Di sisi lain, Donhyuk masih tak terima dengan perbuatan mama yang menimpa Seojung. Kemudian mama menjelaskan, jika ingin menyalahkan, maka carilah pelaku yang berada di dalam video tersebut. Kemudian mama pergi meninggalkan tempat itu dan melepaskan mereka bertiga. Di saat mereka berjalan pulang, Donhyuk tiba-tiba melihat pria bertato Joker. Dan tanpa basa-basi, Donhyuk berlari untuk mengejarnya. Namun ketika belum puas mengejar pria itu, tiba-tiba teman-temannya datang dan balik mengejar Donhyuk. Kemudian Chandong datang membantunya, ditambah lagi Kyungpo juga datang untuk membantu. Namun mereka bertiga masih kalah jumlah, dan di saat itu tiba-tiba Sangpil datang untuk mengejar anak buah mama dan membantu mereka untuk segera kabur. Hari pun berlalu. Hari pencalonan wali kota akan segera diadakan. Di sini sang mama masih bebas dan belum tertangkap. Di sisi lain, Sungdo masih dibayangi sosok mama, di mana Sungdo disuruh meretas sebuah akun yang dimana ditunjukkan sebagai dana aliran pencalonannya. Namun sebenarnya Sungdo membocorkan semua perbuatan organisasi mama karena dirinya tersadar setelah bertemu dengan Chandong dan Donhyuk. Sungdo pun sangat menyesali perbuatannya karena telah mengakibatkan Seojung bundir. Di hari berikutnya, muncul sebuah berita tentang mama yang tertangkap bersama semua yang ikut di dalam organisasi tersebut. Setelah kejadian itu, terlihat Chandong semakin percaya diri dan sering berolahraga karena tak ingin menjadi seorang pecundang. Dirinya juga menuliskan surat untuk ulang tahun Seyun, dan di sisi lain, Donhyuk sering menjenguk sahabatnya yaitu Sangpil di penjara. Di tempat lain, Seyun datang ke pemakaman Seojung untuk mendoakannya. Saat di sekolah, Seyun dan Mira mulai bersahabat kembali. Terlihat Seyun yang melukis semua sahabatnya di pantai, dan ditemani Seojung yang melihat mereka bermain bergembira. Kini Donhyuk harus mulai hidup baru. Sementara itu, Mira dan Kyungpo resmi berpacaran. Di sisi lain, Chandong dan Seyun terlihat begitu bergembira, dan dengan ini film pun berakhir. Oke, jadi inti dari film ini adalah seorang siswi yang bundir secara misterius, kemudian pacarnya mencari penyebabnya, dan setelah diselidiki, ternyata dalang dibalik semua masalah ini adalah seorang calon wali kota. Bisa dibilang, para siswa sekolah ini menolong warga kota dari wali kota yang korup. Baiklah, terima kasih, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.